Mulai Silakan Mas Dalam Ibrahim. mereka dan teman-teman malam ini yang berkesempatan untuk memaparkan materi kami kelompok 4. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa coba. Jadi untuk malam ini kita akan membahas mengenai dinamika kelompok peserta. Mengenai dinamika kelompok peserta yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Dimas Rifki Ramadan dengan MPM 12110153. Yang kedua Ibrahim Al-Afsari dengan MPM 12110052. Selanjutnya Aisyah Zahra Fadila 12110125. Lainnya Deva Desdianto 12110105. Selanjutnya Anu Lestari 12110148. Selanjutnya Sinta Almeida 12110140. Baik, untuk selanjutnya pengertian dari outbound itu sendiri. Nah, teman-teman, secara sederhana kita bilang outbound itu suatu kegiatan di luar ruangan outdoor yang dirancang untuk membangun suatu kerja sama tim yang meningkatkan komunikasi, memperkuat kepemimpinan, serta melatih kemampuan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, namun outbound tidak sebenarnya itu tidak sekedar permainan atau aktivitas berat. Dibalik setiap tantangan dan nilai-nilai tersebut yang bisa kita ambil, yaitu seperti kepercayaan, solidaritas, ketangguhan, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berpikir secara kreatif. Nah, kegiatan ini juga seringkali dikemas sebagai bentuk game yang interaktif, simulasi dan tantangan kelompok yang bertujuan untuk mengasah soft skill tentunya, baik untuk pelajar, bisa untuk mahasiswa, bisa untuk karyawan maupun itu pemimpin organisasi tersebut sendiri. Baik, untuk pengertian saya cukupkan. Selanjutnya ada tahapan dinamika kelompok peserta yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Mas Dimas. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Ibrahim. Jadi di tahapan dinamika kelompok, kami kelompok 4 menggunakan teorinya Bapak Bruce Wayne Tuckman. Beliau kebetulan
Naruto dari awal sampai tamat. Nah, kami ingin menganalogikan seperti itu. Jadi di tahap 1 itu ada forming. Forming itu pembentukan, alias di background layar itu ada tim 7. Tim 7 itu ada terdiri dari Naruto, Sasuke, dan Sakura yang baru bergabung di bawah Kakashi yang sambil rukuk ya, jadi mereka itu di dalam tim saling mengenal, belum tahu kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian Kakashi sebagai guru berperan besar sebagai pemimpin yang memberi aturan, arahan awal, dan di foto tersebut adalah ujian lonceng. Next, lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap storming atau tahap konflik. Nah, di gambar yang teman-teman lihat itu ada Naruto dan Sasuke lagi Chidori dan Rasengan, itu lagi tahap konflik. Jadi di dinamika kelompok pasti ada konflik. Atau di tahap storming itu garis besarnya adalah pertentangan di antara anggota. Nah, perbedaan sifat mulai muncul, seperti Naruto yang ceroboh dan keras kepala, sedangkan Sasuke yang perfeksionis dan ambis. Ada temannya lagi, yaitu Sakura. Sakura itu sering bingung di tengah-tengahnya. Jadi maknanya adalah di tahap 2 timbul persaingan dan gesekan antar anggota. Kemudian sebagai guru, Kakashi mulai membantu mereka belajar memahami kerjasama, bukan hanya kekuatan pribadinya masing-masing. Itu tahap kedua, yaitu storming. Next, kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga itu artinya penyeragaman, atau bahasa Inggrisnya norming, atau maknanya adalah mulai kompak di dalam misi. Nah, di serial Naruto saat menjalankan misi bersama seperti melawan Zabuza, teman-teman kalau masih ingat, dan teman Zabuza itu Haku, tim 7 ini mulai saling mempercayai. Jadi Naruto belajar pengorbanan, kemudian Sasuke belajar kerja tim, sedangkan Sakura mulai berani mengambil peran itu sebagai pengobatan. Itu tahap ketiga, yaitu norming alias penyeragaman. Lanjut ke tahap keempat, yaitu performing alias kinerja yang optimal. Nah, di sini di gambar layar kaca teman-teman itu ada Naruto, Sasuke, dan Sakura sedang menghadapi perang dunia Shinobi. Nah, di tim 7 itu artinya adalah saling melengkapi. Di tahap 4 ini kurang lebihnya saling melengkapi. Dalam pertemuan besar mereka sudah bisa bekerja tanpa banyak bicara, langsung koordinasi di tahap 4 ini. Nah, Naruto, Sasuke, dan Sakura tahu perannya, menyerang, melindungi, dan mendukung. Ini kurang lebih di tahun 2011-2010 animenya muncul. Kemudian di tahap 4 ini juga maknanya adalah, analoginya adalah Kakashi hanya memantau, guru sebagai guru hanya memantau di tahap 4 ini. Jadi tim sudah mampu bertindak secara mandiri dan efisien. Di tahap terakhir, yaitu tahap kelima, itu adalah unjourning, artinya pembubaran. Pembubaran ini makna lainnya adalah jalannya masing-masing. Nah, setelah melakukan banyak misi di dalam serial tersebut, Sasuke memilih pergi untuk mencari kekuatannya sendiri, dan tim 7 pun akhirnya bubar. Nah, di tahap 5 ini kurang lebihnya adalah ada perasaan kehilangan dan juga ada refleksi buat masing-masing individu. Kemudian ada, meskipun bubar di kelompok ini, di dinamika kelompok ini bubar, tapi ikatan mereka tetap menjadi fondasi untuk kerjasama di masa depan untuk pribadinya masing-masing. Itu untuk tahapannya. Selanjutnya untuk jenis dinamika kelompok dalam outbound akan dijelaskan kepada Mbak Sinta. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas. Yang selanjutnya yaitu terkait jenis dinamika kelompok yang sering muncul dalam kegiatan outbound. Yang pertama yaitu ada kerjasama atau teamwork, kemampuan bekerjasama untuk mencapai tujuan kelompok. Kerjasama biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas atau tantangan yang memerlukan koordinasi anggota kelompok. Mengapa dalam outbound diperlukan kerjasama? Karena hampir permainan di outbound menuntut kolaborasi antar peserta agar tujuan dapat tercapai. Contoh permainan dalam outbound yang mengedepankan terkait kerjasama yaitu estafet pelari. Di mana dalam kegiatan tersebut kita harus bekerja sama agar pelarian tersebut bisa mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua ada komunikasi.
Komunikasi yaitu kemampuan anggota kelompok untuk bertukar informasi, menyampaikan ide, mendengarkan dengan baik. Komunikasi yang baik dalam kegiatan outbound dapat membuat strategi tim berjalan efektif dan meminimalisir terjadinya salah paham. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu kemampuan individu untuk mengarahkan, mengambil inisiatif, memfasilitasi diskusi, mengatur pembagian tugas, dan membantu mengatasi konflik. Pada kegiatan outbound, biasanya kita dihadapkan pada situasi yang nyata, di mana seseorang perlu memimpin untuk mengarahkan kelompoknya agar berhasil. Kemudian yang selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan yaitu keyakinan antar anggota bahwa setiap orang bisa diandalkan dan mendukung satu sama lain. Karena pada permainan outbound sering melibatkan resiko atau ketergantungan pada rekan, sehingga rasa percaya harus dibangun. Kemudian ada pemecahan masalah, yaitu proses berpikir dan bekerja sama untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi kelompok. Kemudian yang terakhir ada team building atau kekompakan. Dalam outbound, kegiatan ini membantu peserta membangun rasa kebersamaan, saling percaya, dan bekerja sama. Itulah terkait jenis dinamika kelompok dalam outbound yang sering muncul. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada strategi menangani dinamika kelompok. Yang pertama itu ada pemimpin yang adaptif. Maksudnya itu peka terhadap suasana kelompok, mampu menghadapi konflik, serta menjaga semangat tim tersebut. Terus yang kedua ada menegaskan tujuan dan aturan bersama. Di sini agar semua peserta paham arah kegiatan dan tahu batasan yang harus dipatuhi dalam kelompok. Yang ketiga ada mengelola konflik secara terbuka dan solutif. Maksudnya itu mendorong dialog, seperti mendengarkan semua pihak dan membantu kelompok mencari jalan tengah bersama. Terus yang selanjutnya yang keempat itu ada bangun kekompakan kelompok. Nah, dengan kekompakan kelompok ini bisa lewat ice breaking, kerjasama kelompok, dan saling memberi apresiasi. Yang terakhir ada gunakan kegiatan yang seru dan melibatkan semua orang. Misalnya itu permainan simulasi yang bisa melatih kerjasama dan komunikasi. Itu dia strategi menangani dinamika kelompok yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ani. Baik, selanjutnya ada pemimpin kelompok dalam dinamika kelompok. Yang pertama itu ada pengarah dan persetujuan, di mana pemimpin kelompok berperan untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh kelompok. Pemimpin kelompok ini membantu anggota memahami visi, misi, dan sasaran kegiatan agar setiap anggota memiliki pandangan yang jelas dalam bertindak. Misalnya, pemimpin menjelaskan tujuan diskusi agar semua anggota fokus pada menyelesaikan masalah, bukan keluar dari topik permasalahan tersebut. Yang kedua ada motivator. Pemimpin sebagai motivator ini berfungsi untuk menumbuhkan semangat, dorongan, dan rasa percaya diri. Yang tadi pertama sudah disampaikan juga sama Mas Ibrahim itu ya, yang di outbound itu tidak hanya kerjasama, tapi juga ada rasa percaya diri. Nah, pemimpin ini harus menciptakan suasana positif agar anggota tetap berpartisipasi aktif dan tidak mudah menyerah. Misalnya, pemimpin bisa memberikan pujian atas kerja keras anggota dan memberi dorongan saat mereka merasa lelah atau pesimis. Yang ketiga ada manajer konflik, yang dimana dalam setiap anggota kan banyak sifat yang berbeda setia. Nah, dalam hal ini pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggota. Pemimpin harus mampu bersikap objektif, mendengarkan semua pihak, serta mencari solusi yang adil tanpa memihak satu orang. Selanjutnya ada fasilitator, di mana pemimpin membantu melancarkan proses interaksi dan kerja kelompok. Pemimpin harus menciptakan suasana yang mendukung, menyediakan kesempatan bicara bagi semua anggota, serta mengatur jalannya kegiatan agar efektif.
Dalam hal ini, pemimpin juga berperan sebagai sumber dukungan emosional dan moral bagi anggota, di mana pemimpin memberikan penguatan, empati, dan rasa aman, terutama ketika anggota menghadapi kesulitan. Misalnya, pemimpin menenangkan anggota yang gugup saat sedang presentasi dan memberi keyakinan bahwa mereka mampu dalam saat presentasi tersebut. Nah, yang keenam ini ada penengah, di mana jika ada perselisihan antar anggota atau perbedaan pendapat, pemimpin bertindak sebagai penengah yang netral untuk menjaga keharmonisan kelompok. Pemimpin harus berusaha menemukan kompromi yang diterima semua pihak agar kelompok tetap solid. Misalnya bisa dilakukan dengan pemimpin menengahi perdebatan dengan cara mengajak kedua pihak yang berselisih tadi berdiskusi secara terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dufan. Luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab atau memberikan saran pada kelompok kami, boleh pada teman-teman yang